Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Tiara Najma Kamila, kelas 9 dari Sekolah SMP IT Amalia. Hari ini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Kada Terbaik. Buku ini adalah karya J.S. Kairen yang diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia pada tahun 2022 dengan tebal halaman 245. Novel Kado Terbaik menceritakan seorang tiga saudara, yaitu Rizky, Rizka, dan Kansa, yang memiliki seorang ayah bandar obat-obatan terlarang. Ayahnya tertembak mati ketika mencoba kabur. Ibunya membuangnya ke panti asuhan ilegal bersama adik-adiknya. Panti asuhan itu seperti penjara yang penuh siksaan. Anak-anak dipaksa mengemis di jalan, bahkan ada yang sampai mencuri. Ketika Rizky berumur 18 tahun, Rizky memutuskan untuk keluar dari panti asuhan itu untuk mencari kerja. Meskipun di luar sana Rizky kesusahan mencari pekerjaan, bahkan untuk sekedar makan pun, ia susah mendapatkannya. Tetapi, daripada dia menyaksikan adik-adiknya dipukuli di sana, Rizky juga bertekad untuk mengumpulkan uang dan membebaskan kedua adiknya dari panti asuhan itu. Saat di terminal, Rizky melihat adiknya Rizka mengambil dompet seorang gadis bernama Rani yang terjatuh. Rizky mengajar adiknya itu supaya adiknya mengembalikan dompetnya. Rizky tidak berhasil mengejar Rizka. Rizky kesulitan membayar uang makannya karena tasnya diambil Rizka dan gengnya. Rizky kembali ke panti asuhan 7 hari menjelang lebaran. Adik bungsunya Kanza meminta dia untuk membelikannya baju lebaran. Rizky yang tidak memiliki pekerjaan harus mencari cara agar bisa membeli baju untuk adiknya. Rizky membawa kabur Kanza dari panti asuhan ke kosannya. Kosan itu lebih terlihat seperti gudang yang sempit. Rizky terpaksa menjadi kurir barang haram untuk mendapatkan uang. Rizky juga sempat mencuri kotak amal masjid. 5 hari menjelang lebaran. Malam harinya, Rizka dijemput keluarga barunya. Awalnya, Rizka ingin menghalangi adopsi itu. Tetapi, ia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Rizky dan Kanza bersembunyi saat Rizka keluar dari panti asuhan menggunakan mobil mewah. Mereka tak sempat mengucapkan salam perpisahan, hanya dapat menatap satu sama lain dari kejauhan. Rizky dan Kanza tertangkap oleh sekelompok penjual organ anak-anak saat mengikuti Pak Tono. Rizky berhasil dibebaskan oleh Bang Toron, tetapi Kanza tidak. Ternyata adiknya Rani pun diculik dengan orang-orang itu. Rizky mengatur rencana untuk menyelamatkan Rizka dan Kanza setelah dia mendapatkan informasi tentang keberadaan Rizka. Rani dan geng terminal ikut membantu untuk menyelamatkan Rizka, Kanza, dan adiknya Rani. Pertama, mereka pergi ke tempat Rizka diculik. Setelah banyak berusaha payah memasuki perumahan tempat Rizka diculik, Rizky akhirnya bertemu dengan Rizka. Rizka ternyata diadopsi seorang pasangan yang anaknya sudah tiada dan ingin memiliki seorang anak, bukan diculik. Setelah mengobrol lama, Rizky, Rani, dan geng terminal pamit dari rumah Rizka. Rizky menunjukkan foto orang tua mereka kepada Rizka. Rizka menangis saat itu juga. Mereka berpisah dan tak tahu kapan akan bertemu lagi. Mereka berangkat menuju tempat penjualan organ anak-anak dengan dalih mengantar barang haram. Saat Rizky menemui penerima barang itu, Rani mengumpulkan bukti-bukti berupa foto untuk ditunjukkan kepada polisi. Mereka pergi dari tempat itu dan menyusun rencana. Terjadi perdebatan antara Rani dan Rizky. Akhirnya, Rani melapor polisi dan Rizky pergi sendirian ke tempat penjualan organ anak-anak itu. Setibanya di sana, ia dikejutkan dengan kosongnya tempat itu. Dan Pak Tono tergeletak bersimbah darah dengan amplop uang di tangannya. Saat Rani dan geng terminal datang bersama polisi dan mengetahui bahwa tempatnya sudah kosong, Rani menangis lemas. Rizky diberitahu oleh Bapak Imam Masjid tentang kemungkinan kaburnya kelompok penjual organ itu. Rizky pergi menuju ke kota yang disebutkan Pak Imam Masjid dengan bus. Di tengah perjalanan, ada sebuah penangkapan, yaitu penangkapan kelompok penjual organ. Setelah itu, Rani mengambil alih panti itu dan diberi nama Panti Asuhan Rizky Al-Qur'aniyah. Selama bertahun-tahun, Rizky tidak ada kabar, menghilang begitu saja sejak kejadian waktu itu. Rani sekarang sudah menikah, dan Kanza diadopsi Rani dan suaminya. Kanza menangis saat pulang sekolah dan menceritakannya kepada Rani bahwa dia sempat bertemu sebentar dengan Rizky.
Kini tidak ada yang tahu Rizky ada di mana. Dari buku kado terbaik, banyak pesan yang bisa diambil. Selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, susah maupun senang. Carilah pekerjaan yang halal dan baik, karena hal buruk yang kita lakukan bisa berdampak buruk pada orang tersayang yang ada di sekitar kita. Ikatan persaudaraan yang terjadi di antara Rizky, Rizka, dan Kanza menunjukkan eratnya kasih sayang mereka terhadap sesama. Selesai sudah resensi saya dari buku kado terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.